zahir wal batin kepada kita sekalian. Semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan hidayah dan perlindungan. Semoga perjalanan kita besok setelah makan siang itu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tiba di kota Makkahul Mukarramah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun dan bisa melaksanakan ibadah umroh, tawaf, sa'i dan tahallul dengan baik dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan umratan maqbulan wal mabrura. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita keharibaan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga selama 3 malam 4 hari kita di kota suci Madinah ini bisa mengobati kerinduan kita, walaupun tidak akan pernah terobati rindu itu, karena setiap saat kita selalu bersolawat kepada beliau. Semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah dan diakui menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW dan diberikan syafaatul ummah oleh beliau. Amin. Allahumma amin. Para bapak, ibu, hadirin yang berbahagia, tiada lain persiapan kita menuju ke kota suci Mekah. Secara teknis, yang pertama mulai packing, ya, mulai packing karena besok jam 9 sebelum panjenengan sholat Jumat itu koper sudah siap di depan kamar masing-masing. Ya, diusahakan kopernya masih masuk, barang-barangnya masih masuk dalam satu koper, jadi tidak ada yang beranak cucu. Ya, semoga itu digabungkan saja di antara koper besar dan koper cabin. Ya, karena besok kita hanya yang pasti untuk bapak-bapak disiapkan aja baju ganti, ya, karena kita besok sholat Jumat dan mungkin kita sholat Jumat pakai ikhram karena cuacanya juga panas. Kita akan berpakaian ikhram setelah kita makan siang, setelah sholat Jumat. Jadi bapak-bapak setelah sholat Jumat kita akan kembali ke hotel, kemudian kita akan makan siang. Setelah makan siang langsung kembali ke kamar masing-masing untuk berganti kain ikhram. Nanti bagi bapak-bapak yang mungkin masih kesulitan untuk memakai kain ikhram, bisa menghubungi ke masing-masing mutawifnya. Insyaallah akan dibantu oleh mutawif di kamar 513 atau info aja di WA group. Insyaallah kita akan siap untuk membantu memakaikan kain ikhram. Jadi yang pertama secara teknis koper sudah harus siap kurang lebih jam 9 pagi itu di depan di depan masing-masing pintu kamar, ya, di luar ya, dijamin tidak hilang, ya, dua-duanya kalau bisa biar tidak nambah lagi, ya. Nanti kita berbelanja mengambil fadilahnya Mekah. Kenapa? Kalau nambah yang pasti harus dikasih nama, ya. Kalau nambah, konsekuensinya nanti kita baru tahu di Jeddah ketika ditimbang ada kelebihan bagasi dari seluruh grup. Kita akan catat per orang itu, ya, kelebihan bagasi, jatah bagasi kita adalah 30 kilo, ya. Jadi satu orang, bukan satu koper, satu passenger, satu penumpang itu adalah 30 kilo, ya. Kecuali cabin itu maksimal 7 kilogram, ya, jadi tidak boleh lebih dari itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu dipersiapkan mungkin sebelum sholat Jumat diniatkan untuk mandi besar, ya, atau mandi sunnah ikhram. Kemudian setelah mandi sunnah ikhram, sudah paham atau mandi besar atau mandi junub, ya. Mandi sunnah ikhram, panjenengan mau niat pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh, ya. Nawaitu husla li rafil hadasi akbari li umrota lillahi ta'ala, atau boleh saya niat mandi besar menghilangkan hadas besar untuk umroh lillahi ta'ala, ya. Ya,
Sunda saya belum bisa. Nanti biar Yai apa dia akan menerjemahkan dalam bahasa Sunda ya. Kemudian yang pasti Bapak Ibu sudah masih diperbolehkan menggunakan harum-haruman, pakai deodoran, pakai hand body, pakai semuanya masih diperbolehkan. Kemudian masih boleh makan dan minum. Nanti setelah ihram itu adalah larangan-larangan ihram ya. Jadi mandi sunnah ihramnya itu di sebelum panjenengan melaksanakan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat kembali ke hotel, makan siang. Setelah makan siang nanti langsung kembali ke kamar masing-masing ya. Disiapkan saja mungkin dalam tas tenteng itu baju ganti ya, karena khawatirnya nanti koper karena kita datang ke Mekah, sampai di Mekah nanti kita makan malam, kemudian pelaksanaan ibadah tawaf, sa'i dan tahlul ya. Kemudian setelah itu tadi Bapak Ibu, khusus Bapak, kalau Ibu-ibu mungkin mau dipakai ihramnya mulai dari pagi berangkat sholat Jumat, kami persilakan. Intinya panjenengan bisa menjaga kesucian daripada baju tersebut. Kemudian khusus untuk yang menggunakan dalam tanda kutip pampers ya, untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang menggunakan pampers itu karena darurat diizinkan ya. Jadi karena kalau darurat, semoga nanti doanya semua Allahumma mampet gitu aja ya. Jadi biar tidak pipis dulu sementara selama perjalanan. Oke. Nah, itu kemudian kita check out kurang lebih jam 3 itu sudah standby di lobby. Jam 2 Insya Allah jam 2 kita sudah harus standby di lobby. Jadi nanti setelah makan, pokoknya setelah sholat Jumat itu nanti setelah imam sholat Jumat salam, panjenengan langsung mengambil niat jamak takdim qashar sholat asar ya, langsung di jamak takdim qashar 2 rakaat untuk sholat asar, biar nanti ketika kita di Bir Ali walaupun sholat asar kita sudah aman ya, karena kita dalam perjalanan. Saya kira itu yang pertama ya. Jadi kemudian yang perlu diingat, panjenengan setelah sholat Jumat imam salam langsung berdiri ya, langsung berdiri, langsung niat sholat asar jamak takdim qashar 2 rakaat karena Allah ta'ala ya. Kemudian kembali ke hotel, makan siang, kembali ke kamar, pakai ihram bapak-bapak. Setelah itu langsung turun ke lobi. Maksimal jam 2 saya berikan tanda setengah jam, setengah 3 biar tidak terlalu malam. Kemudian setelah itu kita perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 6 jam. Nanti juga ada rest area ya. Kemudian nanti dari hotel kita menuju ke Masjid Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Itu kurang lebih 20 menit dari hotel kita atau dari sekitar Nabawi ini, kurang lebih 20 sampai 30 menit ya. Itu kemudian nanti kita akan mengambil mikot dan melaksanakan sholat sunnah ihram, kemudian melafalkan niat umroh itu nanti bersama-sama di atas bis ya. Nanti akan dipandu oleh masing-masing mutawif. Kemudian setelah dari Masjid Bir Ali atau Masjidul Hulaifah, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju ke kota Mekah. Ketika panjenengan sudah mengucapkan niat ihram, kembali dijaga larangan-larangan ihram. Okay. Yang pertama, baik untuk Bapak Ibu, itu adalah menggunakan wangi-wangian. Ya, tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Termasuk nanti mungkin ketemu dengan tisu basah, termasuk nanti mungkin ketemu di hotel pakai pasta gigi atau mau pakai mandi lagi, itu ditunda terlebih dahulu ya. Kalau bisa ditunda dan berhati-hati. Mungkin yang biasa pakai tisu basah itu sudah ada parfumnya, jadi sementara ditunda ya. Kemudian tidak boleh membunuh binatang atau hewan yang ada di sekitar kita, termasuk kalaupun ada nyamuk niku itu harus sekarang lemah lembut kayak Syahrini ya, hus gitu ya, jadi bukan langsung plong gitu ya, itu tidak boleh
panjenengan mungkin ada nyamuk atau lalat, mungkin kita refleks biasanya cepok, nah itu ya. Jadi itu itu. Kemudian tidak boleh merusak pepohonan atau tanaman di tanah suci kota Mekah. Kemudian tidak boleh bapak ibu yang berangkat suami istri jangan sampai terjadi hubungan suami istri, ya. Gimana bisa wong kamarnya berpisah. Ya, itu. Dan dijaga supaya jangan sampai terjadi syahwat, ya. Kemudian yang paling penting ini adalah wala rafasa wala fusuqa wala jidala, ya. Jadi jangan sampai berkata-kata kotor, jangan sampai mempunyai niatan yang jahat, jangan sampai mempunyai sampai mencaci maki orang lain, ya. Jadi apapun yang terjadi itu adalah slogannya sabar untuk diri kita sendiri, juga sabar untuk orang lain. Alhamdulillah masih diingat, ya. Jadi itu apapun yang terjadi dalam perjalanan pun tidak usah batin, jangan sampai membatin hal yang negatif. Be a positive thinking, ya. Jadi kita harus positive thinking. Oh, wong iku paling ini, muga-muga diparingi hidayah, gitu aja. Jangan, kapokmu kapan ngono ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, ya wis biarin aja, kita istighfar, kita sholawat gitu aja. Dan lebih baik nanti ketika sudah melafalkan niat umroh, ya bacaan terbaik adalah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya, atau beristighfar atau bersolawat. Itu pun juga di dalam hati aja. Jadi menghindari pikiran-pikiran yang kosong, pikiran-pikiran yang membuat kita tegang. Yang paling utama mungkin yang sering terjadi adalah waduh, mau ke Mekah, mau umroh, nanti saya dibales sama Allah di sana. Boten, ya tidak. Jadi itu Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau panjenengan mempunyai prasangka yang buruk, ya pastinya akan terjadilah hal yang buruk sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya kita selalu beristighfar, kita berintrospeksi diri, tidak usah mencela, tidak usah menilai, tidak usah berkomentar dengan apapun yang terjadi, ya. Utamanya nanti kalau mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin pembagian kamar lambat, terus kalau teman kamar nggak cocok mana, terus kemudian ada macam-macam hal-hal yang tidak diinginkan, dipendam terlebih dahulu, ya. Karena kita sama-sama berikhram, sama-sama menjaga hati, menjaga pikiran kita, ya. Kemudian nanti setibanya di kota Mekah, Bapak Ibu langsung check-in ke hotel. Insya Allah sudah fix di hotel Movenpick Hajar, Movenpick Hajar di Tower Jam. Jadi yang di Tower Jam tertinggi itu kita berada di sana, ya. Kemudian nanti setelah tiba di hotel langsung makan malam, Bapak Ibu dipersilahkan masuk ke kamar terlebih dahulu. Setelah dibagikan kunci kamar, masuk ke kamar masing-masing. Dan itulah yang sering terjadi, Bapak Ibu harus berhati-hati, ya. Utamanya ibu-ibu, ikhramnya panjenengan itu untuk diri sendiri dengan Allah. Jadi hati-hati ketika melepas jilbab, walaupun itu sesama perempuan, ikhramnya panjenengan itu adalah tanggung jawabnya kepada Allah. Sehingga kalaupun mau membetulkan ikhram atau berganti, usahakan di kamar mandi atau tidak ada orang di dalam kamar tersebut. Jadi yang aman di kamar mandi. Dan itu pun panjenengan juga harus bisa menjaga dari tidak najis, ya. Kemudian yang bapak ini yang sering terjadi, masuk kamar hotel, dilepas ikhramnya, ganti baju, itu kena dam, ya. 1 ekor kambing kurang lebih di sini 600 sampai 800 real, ya. Jadi bapak-bapak yang harus hati-hati ketika, karena sering terjadi nyun sewu kalau pikun ya dimampu mungkin, ya. Jadi tapi kalau yang sudah sengaja rumah, nah itu bapak dan bapak harus berhati-hati. Jadi ketika melepas ikhram pun juga diusahakan di kamar mandi.
sampean bisa boleh. Pokoknya ketika melepas ikram itu tidak ada yang tahu ya, daripada diempat kok malah tambah bingung di pelataran tawaf, malah bingung semua ya. Jadi itu boleh semua, yang penting dijaga jangan sampai menyentuh sabun, jangan sampai menyentuh hand body, jangan sampai menyentuh pasta gigi atau bersikat gigi ya. Kemudian ketika berikram apakah boleh pakai aksesoris? Boleh ya, pakai jam tangan, pakai kacamata hitam, pakai itu boleh. Tapi besok kan kita malam hari, boleh bawa tas itu boleh ya. Jadi itu boleh semua, itu sebagai aksesoris. Yang utama adalah khusus untuk bapak-bapak, itu tidak ada yang melekat di badan kita, adalah hanya dua lembar kain ihram ya. Dan itu nanti bapak-bapak memastikan sendiri, karena saya tidak akan mengecek celana dalamnya sudah dilepas apa belum ya. Jadi itu bapak-bapak dipastikan sendiri, karena sering terjadi juga sudah tawaf ternyata baru ingat, tuh saya pakai celana dalam Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ketika pun nanti kita di tempat mikot, kita ingatkan kembali. Jadi sebelum sholat sunnah ikhram itu kita akan ingatkan kembali celana dalamnya dilepas ya, komposisinya seperti itu. Nah, yang paling utama adalah di dalam perjalanan bis, kain ihram itu jangan sampai dibuat kemul sampai menutupi kepala ya. Ini yang paling utama, yang paling sering. Mungkin yang terbiasa tidur harus gelap, atau karena kedinginan kain ihramnya ditutupkan ke kepala jereng. Nah itu tidak boleh ya, karena untuk bapak-bapak itu tidak boleh menggunakan penutup kepala ya, apalagi helm tidak boleh ya. Jadi posisinya bapak-bapak itu harus kepalanya terbuka ya. Dan sandal jepit atau sandal tumit yang terbuka untuk bapak-bapak itu wajib ya. Jadi tidak usah pakai sepatu, kain ihram pakai sepatu itu sudah tidak boleh. Nanti harus kelihatan tumitnya ya. Kemudian nanti kita akan melakukan pelaksanaan, kita akan perjanjian, meeting pointnya adalah di lobi. Kemudian jam berapa kita akan melihat situasi ketika di kota Mekah atau ketika di hotel ya. Karena mungkin setelah makan malam kemudian kembali ke kamar, masuk ke kamar, kita berikan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kemudian akan dilaksanakan tawaf sa'i menuju ke Masjidil Haram ya. Diniatkan sholat maghrib dan isyanya di jamaah takhir dilaksanakan di Masjidil Haram ya. Jadi nanti kita melaksanakan sholat maghrib dan isya di Masjidil Haram. Kemudian kita akan niat pelaksanaan tawaf, kemudian melaksanakan sa'i. Tawaf berapa kali putaran? 7. Alhamdulillah. Sa'i berapa kali perjalanan? 7. Oke. Jadi setelah itu tawaf nanti tetap akan dibimbing oleh kita akan melihat situasi, bisa dalam 3 bis ini berbarengan. Kalau tidak bisa mungkin satu bis, tapi ada TL, ada mutawif, jadi ada sampurajo ya. Yang paling utama ketika pelaksanaan tawaf, kembali saya ingatkan, jangan sampai batal wudhu ya. Kalau batal wudhu gimana? Langsung info kepada saya, kepada mutawifnya atau kepada tour leadernya yang terdekat dengan Bapak Ibu siapa. Nah, itu nanti biar diantarkan oleh mutawif atau tour leadernya untuk mengambil air wudhu dari tong-tong Zam-Zam ya. Itu tapi yang paling mandi yaitu tadi Bismillah Allahumma mampet kak ngentut kak kebelet pipis, itu insya Allah aman. Kemudian setelah tawaf kita akan berdoa bersama di depan multazam. Setelah berdoa di depan multazam, kita akan melakukan sholat sunnah tawaf di sekitar makam Ibrahim. Kemudian setelah itu kita bersama-sama, kalau kita bisa foto bersama, kita foto bersama berlatar belakang Ka'bah. Kalau tidak, kita langsung menuju ke area sa'i ya. Sa'i 7 kali perjalanan dari Safa ke Marwah 3 dan 4, kemudian berakhir di Marwah. Setelah itu tahallul ya. Setelah tahallul biasanya kalau sa'i itu kurang lebih
setengah jam sampai 45 menit. Kemudian yang sa'i itu kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah. Ya, kita nyantai saja, tidak akan terlalu terburu-buru. Ya, jadi diusahakan nanti kita akan orientasi di lapangan pada waktu sebelum di pelataran tawaf. Itu bapak-bapak di sebelah kanan kiri, depan belakang. Ya, kemudian ibu-ibunya ada di tengah. Ya, membuat mungkin ibu-ibu 2, bapak ibu kanan kiri itu menjadi 4 barisan. Ya, jadi biar tidak terpecah, tidak sampai terpisah rombongan itu. Ya. Kemudian yang paling dikhawatirkan adalah kalau tidak dengar dengan ucapannya para mutawif atau pembimbing, ya silakan panjenengan membaca doa, karena tidak ada doa yang dikhususkan ketika pada waktu pelaksanaan tawaf. Ya, termasuk buku doa yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu adalah sebagai tuntunan biar tidak ngelantur ketika tawaf, karena tawaf dalam keadaan diam pun itu diterima. Yang penting tidak batal wudhu. Ya, tetapi yo cemane, ya, kok rugi banget ketika tawaf tidak ada doa yang kita panjatkan. Ya, jadi minimal ketika bapak ibu tawaf, kalau memang tidak terdengar, ya aminkan saja apa yang diucapkan oleh pembimbing. Tetapi kalau tidak pasti kami akan memberikan kesempatan setelah Bismillahi Allahu Akbar dari Hajar Aswad, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian membaca doa tawaf putaran pertama. Setelah itu diberikan waktu sedikit sampai menuju rukun yamani. Jadi waktu senggang ini Bapak Ibu boleh berdoa hajat masing-masing. Ya, kemudian baru di rukun yamani Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar tanpa dikecup, baru rukun yamani ke rukun Hajar Aswad itu adalah doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai panjenengan nanti melihat di sebelah kiri panjenengan adalah Hajar Aswad, baru Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar dengan dikecup. Itu berlaku sampai 7 kali putaran. Bagaimana dengan ada yang batal wudhu? Segera diinfo, nanti biar keluar dari barisan akan dibantu untuk mengambil air wudhu. Yang grup ini tetap berlangsung, kemudian titik poinnya adalah di depan multazam. Ya, jadi Bapak Ibu, kalaupun sampai terpisah, selesaikan tawaf itu sampai 7 kali putaran. Ya, kalau sampai terpisah. Ya. Jadi itu putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga sampai putaran ke-7. Itu nanti kita putaran ke-7 sudah mulai melebar mendekati area luar, lurus dengan multazam atau pintu Ka'bah. Ya, di situ nanti kita berdoa bersama dahulu, melepaskan kerinduan kita, melepaskan semua dosa-dosa kita, dan melepaskan hajat-hajat kita, semoga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tempat yang paling mustajabah di sekitar Ka'bah itu adalah multazam, tempatnya adalah antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ya, kemudian setelah selesai berdoa bersama, nanti panjenengan langsung sholat sunnah tawaf itu 2 rakaat. Nah, setelah itu panjenengan doa, ya tidak usah lama-lama, nanti doanya dewi sajab. Ya, jadi doa cukup, apapun itu hajatnya, ya yang pasti sudah kena Rabbana atina itu sudah doa sabu jagat, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Itu sudah aman. Baik di dunia itu pasti insya Allah rezekinya apik, jodohnya apik, anaknya soleh-soleha, istrinya soleha, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah seperti itu. Dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana janjinya beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala dari umroh yang satu ke umroh yang lainnya itu adalah penghapus dosa, dan segala doa yang dipanjatkan oleh tamu-tamu Allah ketika melaksanakan umroh dan haji pasti dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kemudian minum zam-zam bersama-sama, kemudian pelaksanaan sa'i.
sampai dengan tahallul selesai. Ya, itu intinya pelaksanaan tawaf, sa'i dan tahallul. Ya, kalau nanti ada yang ditanyakan, kita mungkin selama perjalanan dari Madinah ke Mekah bisa berkonsultasi, bisa berinformasi, memberikan informasi atau sharing kepada kita apa yang dibutuhkan. Nah, selain itu Bapak Ibu, karena ini yang pertama semua, katakanlah yang pertama, bagi yang melaksanakan umroh pertama, itu diusahakan umroh untuk diri kita sendiri. Ya, karena kita mungkin dulu sudah pernah umroh, nah itu tadi sudah antara umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya adalah penghapus dosa, sehingga diusahakan walaupun saya berkali-kali umroh, ya tetap ketika kita mengunjungi pertama kali masuk ke kota Mekah, tetap akan laksanakan umroh untuk diri sendiri, karena tiada manusia yang tidak luput dari dosa. Ya, kemudian khusus untuk bapak atau ibu yang memerlukan fasilitas pelayanan untuk dorong kursi roda, itu nanti bisa menghubungi ke masing-masing tour leader atau mutawifnya. Ya, sudah di-share di dalam grup itu biaya-biayanya. Ya, kemudian nanti baru bapak ibu setelah berikutnya hari ketika selesai dari City Tour Kota Makkah, itu nanti ada umroh yang kedua. Ya, umroh yang kedua itu bisa digunakan untuk membatalkan umroh, ya, untuk para ahli kubur panjenengan, apakah nyun sewu orang tua yang sudah meninggal dan lain sebagainya, ataukah para guru-guru panjenengan, itu silakan. Ya, itu nanti kalau memerlukan sertifikat atau piagam umroh, piagam batal umroh juga sudah kita siapkan oleh manajemen. Jadi itu tadi sudah di-share ya di grup ya, jadi tidak saya ulangi. Jadi nanti tinggal menghubungi kepada masing-masing tour leader atau mutawifnya, jadi nanti biar ditata. Kemudian yang membatalkan umroh itu juga silakan menghubungi masing-masing tour leader dan mutawif, itu dicantumkan nama yang dibatalkan dan PIN-nya, ya, nama ayahnya itu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, yang paling utama adalah kembali selama di kota Madinah kita tidak terlalu banyak kegiatan, karena yang lebih utama adalah di kota Mekah, dan kami berusaha untuk menjaga fisik dan kesehatan Bapak Ibu, karena ini memang benar-benar luar biasa. Cuacanya yang sangat ekstrim ya, malam hari itu biasanya dingin, tidak ada angin yang panas, ini masih angin yang panas. Setiap malam itu masih antara 30 sampai 32 derajat. Kalau siang itu antara 42 sampai 46 derajat. Ya, sehingga kenapa kami tidak mengadakan sholat malam atau tidak mengadakan itu, kita akan mengadakan di kota suci Mekah, insya Allah, karena kita pun juga akan lebih banyak waktunya di kota suci Mekah, ya, karena di kota suci Mekah kita di sana adalah 4 malam 5 hari, ya, jadi itu kita punya waktu kesempatan yang banyak, sehingga kembali ukur diri masing-masing, ya, ukur kekuatan diri masing-masing, jangan sampai sakit, jangan sampai tumbang, ya, karena kalau sudah sampai masuk rumah sakit, ya eman panjenengan nanti, gitu ya. Jadi itu kenapa kami tidak memaksimalkan ibadah bersama-sama di kota Madinah. Insya Allah kita akan melaksanakan di kota Mekah, dan fadilahnya juga melakukan sholat di kota Madinah, di Masjid Nabawi adalah 1000 kali daripada masjid yang lain. Kalau di Masjidil Haram itu lebih baik, fadilahnya adalah 100.000 kali. Dan insya Allah kita sudah mulai bisa bersatu dengan cuaca, ya. Jadi kita sudah bisa adaptasi dengan cuaca. Insya Allah kita akan melaksanakan sholat malam itu di kota Mekah. Ya. Itu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan mungkin? Ya.
Oke. The Bluetooth device is ready to pair.